Nih aku cepetin aja ya. Mm, 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 mm. As a place where people, enggak. Nih, langsung yang ungu. We seek this. Jadi manusia itu eh, udah Allah kasih. Kalau kalian bisa baca langsung, baca aja. Boleh dibaca sambil sambil aku mau ngomong. Jadi manusia itu emang udah Allah kasih itu hobinya nyari sesuatu yang perfect. Ya gak? Hobinya nyari sesuatu yang selamanya. Makanya kayak kalian ngomong sama bestie aja, "Ay, kita kan bestie forever," gitu. Padahal mah belum tentu forever. Memang manusia hobinya cari yang forever forever, cari yang perfect perfect gitu. Emang kayak gitulah as human are made to seek, love and strive for what is perfect. Emang kita udah diciptain sama Allah buat nyari sesuatu yang perfect supaya apa? Supaya memang tujuan kita itu nanti menuju yang beneran perfect, yaitu surga. Surga itu kan perfect dan forever. Sebenarnya Allah sengaja nyiptain manusia itu suka nyari yang perfect-perfect. Kayak belanja di pasar aja kalau lagi belanja tomat ada gompel dikit, ih apaan sih nih? Tuker mau yang bagus tomatnya. Emang kita dituntut buat cari yang perfect-perfect. Sebenarnya Allah tuh sengaja kasih kita sense itu supaya kita tuh nyari yang perfect, yaitu akhirat, yang surga gitu loh. Nah, masalahnya nih yang aku unguin tuh yang the problem is that we try to find that here. Masalahnya, kamu, aku, Rafika, Aura, Anissa, Viro, masalahnya itu nyari yang perfectnya di dunia. Disitulah akhirnya jadi masalah. Padahal Allah udah bilang kan, kalau yang perfect itu nggak ada di dunia. Jadi disitulah muncul masalah. Lah, ngapa begini sih orang tua gue kok kagak yang kayak di sinetron gitu. Nah, ternyata Allah itu sengaja tuh ngasih ngasih hidup kamu itu nggak perfect supaya orang tua kamu kayak gitu, supaya Allah itu ngasih peringatan, emang kasih kode gitu Allah tuh. They are warnings that we need to make a change, bahwa kayak misalnya dia bilang nih, kayak just like the pain of being burned, kayak waktu kamu deket-deket kompor, kamu kan deket-deket kompor kesenggol dikit panas kan, kayak aduh 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 gosong nih tangan gue. Kenapa Allah bikin rasa panas? Supaya kamu tahu kalau kamu nyebur ke api, panas, nggak bisa mati, gitu loh. Terus kayak misalnya, eh gitu deh kira-kira. Ya gitu, kebayang ya. Nah, jadi rasa rasa panas sedikit dari panci panas kompor yang kamu pegang itu bikin kamu tuh jadi aware gitu kayak, oh ya ya gila baru api kecil gini aja gue udah kepanasan gimana nanti yang gede gitu. Nah, maksudnya Allah tuh supaya kamu jauh-jauh dari api. Nah, kayak gitulah kenapa rasa sakit itu Allah turunkan di dunia ini melalui ibu kamu, bapak kamu gitu, adik kamu mungkin itu supaya kamu itu sadar kalau orang tua kamu itu memang bukan purpose apa ya, bukan tujuan utamanya itu bukan humannya gitu, tapi Allahnya gitu. Nah, nih, oke, lanjut. Nah, makanya kita jangan heboh memperbaiki sikap orang tua kita. Jangan sibukkan dirimu mengubah orang tuamu jadi seperti yang kamu pengen. Kayak misalnya kamu maunya orang tua kamu tuh kayak siapa gitu, misalnya perfect. Sampai kamu tuh lupa bahwa rasa sakit hati kamu digituin orang tua kamu itu adalah jalan kamu nyampe ke sorga. Karena sebenarnya sampai kamu tuh lupa kalau Allah itu nurunin itu tuh buat nguji kamu. Jadi kamu kayak heboh. Gimana caranya ngerubah orang tua kamu sampai kamu capek sendiri. Karena kalau baca buku, kalau kamu baca buku yang tadi aku di awal tadi, itu orang tua yang immature itu nggak akan bisa berubah. Kalaupun dia bisa berubah, bukan gara-gara kamu, karena karena dia punya pengalaman sendiri aja yang akhirnya menyadarkan dia, oh iya ya kok gue gini banget sih jadi orang tua. Nah, kalaupun dia bisa berubah itu sedikit banget persentasenya. Oke, jangan sibukkan dirimu meratapi luka sendiri nggak kamu lupa orang tua kamu itu kayak gitu karena dia juga dulu digituin gitu. Jadi aku pernah nanya sama ibu aku kan, kenapa sih Umi kalau Lulu kalah? Aku kan dulu kan di sekeluarga disuruh jadi atlet gitu sama ibu aku kan. Nah, kalau kita kalah nih, habis tanding lomba kalah, orang tua aku tuh misalnya aku kayak, misalnya aku kalah karena misalnya aku ngeluh nih, misal aku kan tandingnya tanding tenis lapangan ya. Ah, Umi, tadi raket dulu jelek sih, makanya dulu mukulnya jelek gitu. Nah, orang tua saya itu, orang tua aku, bukan yang tipikal, tahu nggak respon orang tua aku gimana gini?
Ya udah sih kalau kalah mah kalah aja, ngeles aja gitu. Padahal kan kita sebagai anak pengennya, oh kalah ya, ya ampun nak, semangat ya, gitu. Maunya kan gitu ya. Nah ternyata setelah aku pelajarin kayak mana kakek nenekku ngetrit, ngetrit, iya emang ada hikmahnya. Tapi kita lagi nggak bahas itu. Kita lagi bahas gimana aku akhirnya mencari tahu orang tuaku seperti apa. Akhirnya setelah aku cari tahu, Umi dulu kayak mana sih orangnya gitu, orang tuanya Umi gimana, Jidah tuh kayak mana sih, kakek nenek tuh gimana ke Umi. Ternyata memang orang tuaku itu hidup di keluarga yang memang nggak kayak gitu gitu. Jadi memang bukan keluarga yang kayak so sweet gitu, kayak misalnya anaknya ulang tahun dipeluk gitu, nggak bukan model gitu. Jadi makanya orang tuaku juga tumbuh seperti itu. Nah, jadi kalau kalian punya orang tua yang dikit-dikit ngamuk gitu kan, punya orang tua yang dikit-dikit julid misalnya ke kalian apa gimana, ya dilihat lagi dulu dia sama orang tuanya digituin nggak. Biasanya digituin juga. Nah, oke. Nanti kenapa kita harus cari tahu? Karena seenggaknya nih rasa keselnya itu akan berkurang. Yang ada kalian akan jadi kasihan gitu sama orang tua kalian. Yang tadinya kalian bete sama ibu bapak kalian ketika kalian dijahatin, kalian jadi akan kasihan. Ya Allah dulu mama papa aku diginiin ya gitu sama orang tuanya gitu. Jadi seenggaknya tuh rasa bencinya bisa berkurang. Oke. Nah, terus eh gimana caranya orang tua kalian itu? Oke, aku langsung aja ya. Nih. Jadi solusinya gimana? Ternyata acceptance atau penerimaan adalah salah satu solusi terbesar. Tunggu ya. Oh, enggak, sorry. Jadi kalau kalian lihat-lihat TikTok atau gimana, kalian kan sering banget yang lihat ada psikolog ngomong gitu. Kalian bukan psikolog ya, aku nggak tahu ya orang yang ngaku-ngaku jadi psikolog atau gimana. Kalian kalau kesel sama tua kalian, kalian ngomong aja di bagian mana orang tua kalian nyebelin. Nah, menurut aku itu agak aneh ya, karena ternyata ada psikolog dari Kanada bilang kalau lu mau maksa orang tua lu ngaku kayak apapun ke lu, betapa dia melukai kamu, itu nggak akan bisa mengobati apapun. Yang ada orang tua kamu jadi tambah sedih dan luka kamu nggak sembuh-sembuh. Kan banyak nih kayak mama tahu nggak, mama tuh udah nyakitin aku di sini, di sini, di sini, di sini. Udah panjang tuh kayak udah list, udah kayak tumpukan keranjang belanja di Shopee. Saking panjangnya. Nah, ternyata mau orang tua kita pun ngakuin kayak apapun itu nggak akan bisa menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita sendiri adalah penerimaan. Nah, ini acceptance is the only solution. Nah, di sini coba aku tanya ya, jawab ya di kolom komentar ya. Kalau kamu nerima hadiah dari orang, kalau kamu nerima hadiah dari orang, kamu itu senengnya sama hadiahnya atau sama orang yang ngasih? Kayak coba nih, misalnya tiba-tiba kamu soalnya di sini siapa nih? Eh, misalnya lagi pada ngefans sama ustazah apa gitu, misalnya sama ustazah Muna. Kamu tiba-tiba dikirimin sama ustazah Muna sebuah siwak. Siwak doang. Siwak harganya 6.000 kan, 6.000 doang ya. Lebih seneng sama siapa? Cinta sama siwaknya sama ustazahnya, sama yang ngasih kan gitu. Nah, kayak gitu juga sebenarnya orang tua kita. Orang tua kita itu adalah pemberian dari Allah. Dengan meyakini kalau hidup kita ini plus semua orang-orang yang ada dalam hidup kita ini adalah hadiah dari Allah, maka sesakit apapun hadiah dari Allah itu akan terasa indah gitu. Kalau kita masih suka ngeluh, berarti kita belum cinta sama yang ngasih gitu. Oke, setuju? Setuju gak? Kalau kamu masih kayak ya Allah, ngapa sih orang tua gue gini banget? Berarti kita belum cinta sama Allahnya. Oke, lanjut. Nah, barusan bisa masuk daging banget, Mas. Ya nggak? Setuju ya? Oke. Oh, aku punya cerita sedikit. Dulu aku pernah waktu di Tarim, adekku, Ding. Adekku tuh dinasihatin sama jidah-jidah gitu. Waktu itu di Darul Zahro. Waktu itu kita daurah 40 hari. Aku nggak sekolah di Darul Zahro, aku cuma daurah. Nah, aku sama adekku tuh kan ke musola Darul Zahro tuh di Tarim kan. Mungkin teman-teman di sini belum pernah ada yang ke Tarim, mungkin ada yang belum pernah. Nah, di sana ada musola gitu. Jadi kalau sholat itu suka ada jidah-jidah gitu. Kalau hubabah-hubabah gitu udah agak berumur gitu, suka suka tiba-tiba random aja gitu nasehatin gitu. Nah, adekku tuh tiba-tiba dinasehatin. Kamu harus sering-sering ya ngasih makan orang-orang yang ada di Darul Zahro. Terus habis itu dikasih korma deh adekku. Terus kayak astagfirullahaladzim kayak teguran gitu, ditegur sama orang, katanya sih memang beliau itu hubabah gitu, hubabah bukan istrinya Habib Umar ya, tapi kayaknya orang soleha gitu. Nah, sama adekku tuh
Kak, aku dikasih korma kak sama Hubabah yang tadi tiba-tiba nasehatin aku kak, random banget gitu. Mana kormanya? Akhirnya tuh korma sebiji doang. Aku bagi dua sama adekku. Ya Allah kak, ini kak biar kita dapat berkahnya kak. Mungkin dia eh biar kita ambil berkahnya. Nah, itu biji kurmanya tuh. Saking aku cinta sama orangnya. Itu biji kurma doang tuh aku simpen. Aku bawa pulang ke Indonesia tuh biji korma. Saking bukti bahwa sebuah pemberian itu sebenarnya yang kita cinta itu bukan barangnya, tapi orang yang ngasih, ya gak? Gitu kira-kira. Oke, Masya Allah. Lanjut. Nah, sekarang hidup itu kan ada circle of control. Nah, ini mungkin gak usah terlalu kita bahas. Pokoknya kalian gak usah pusingin hal-hal yang gak bisa kalian kontrol. Kayak misalnya hujan. Itu gak bisa kalian kontrol kan. Kalian gak punya kemampuan buat memberhentikan hujan kan. Tapi kamu punya kemampuan untuk bawa payung. Nah gitu. Kayak orang tua kamu marah-marah gitu kan. Atau orang tua kamu tiba-tiba selingkuh. Mama kamu tiba-tiba terlilit hutang gitu kan. Itu kan gak bisa kamu kontrol. Nah dia masuk ke wilayah yang orange. Ini orange nih. Terus things yang bisa kamu influence kayak misalnya kamu bisa mempengaruhi adik kamu, dek, dek sabar ya dek ya, emang hidup kita kayak gini. Itu hal yang bisa kamu pengaruhin. Lakukanlah itu. Nah, lalu yang circle yang hijau itu adalah yang bisa kamu kontrol yaitu kamu bersabar, kamu tetap bersyukur, kamu tetap beribadah. Hal yang bisa kamu lakuin. Meskipun hal-hal yang di wilayah orange tetap terjadi. Jadi kalian cuman fokus di bagian yang hijau. Ngerti ya? Semoga ngerti. Jadi kebanyakan orang stres gara-gara dia fokus mikirin hal-hal yang di luar kemampuan dia di wilayah orange kayak kenapa orang tua gini, kenapa orang tua gitu. Ya padahal itu kagak bisa dirubah. Jadi kita fokus memperbaiki diri kita sendiri. Nah, tapi ada kok orang yang udah meraktekin semua cara ini. Dia udah coba acceptance, udah coba ikhlas, ya Allah. Tapi kita juga nggak boleh sombong ya. Kayak misalnya aku jadi baca beberapa kolom komentar. Ah, aku mah tadi aku baca. Lupa yang mana tapi. Kayaknya gampang deh, aku mah tinggal aku maafin aja. Iya, itu kamu. Kamu bisa mudah memaafkan. Ada orang yang mungkin sangat berat kasusnya untuk dimaafkan. Maaf ya, nih aku kasih contoh ekstrim. Ada yang sampai orang tuanya sendiri memperkosa anaknya kan ada. Memangnya bisa kamu mudah banget maafin? Gitu. Maksud aku ini bukan marah ya. Aku cuman bilang aja kalau jangan suka ngeremehin masalah yang orang lain lagi hadapin. Tadi aku baca ada di kolom komentar. Kayak gitu soalnya kayak ini mah tinggal dimaafin aja gitu mah ya itu kamu alhamdulillah bisa maafin tapi ada loh yang sampai stres. Nah ini contoh ya, contoh aku punya dua teman, dua-duanya temanku, orang tuanya mereka broken home, orang tuanya bayangin ya nggak enaknya jadi mereka ya, ayahnya selingkuh. Ayahnya selingkuh setiap hari menghina ibunya di depan anak temanku ini. Jadi temanku ini satu taruhlah namanya Aldi, satunya Aldo. Aldi dan Aldo ini dua-duanya temanku. Aku ya gitulah. Pokoknya dua-duanya temanku, adik kakak. Aldi dan Aldo punya orang tua yang selingkuh. Bapaknya Aldo dan Aldi ini setiap hari ngemaki ibunya di depan mereka. Kayak, ih ibu lu emang, maaf ya, ini omongannya kasar-kasar banget. Ibu lu pip, ibu itu dasar pip. Pokoknya sampai membahas hal-hal seksual. Bayangin, kepada anak umur SD, umur 4 tahun dan umur kelas 4 SD dan 6 SD. Setiap hari ayahnya ngemaki ibunya di depan mereka berdua. Nanti pas ayahnya nggak ada, ibunya yang maki-maki ayahnya setiap hari. Nah, yang saat jadi gini, akhirnya setelah mereka kuliah, karena kan hidupnya stres terus, aku nggak punya waktu panjang untuk ngejelasin seperti apa chaosnya rumah tangga mereka. Parah banget, lebih parah dari sinetron-sinetron yang kalian tonton mungkin ya. Ini karena ini kisah nyata banget. Nah, sampai detik ini, si Aldo benci banget sama ibunya. Si Aldi pelan-pelan udah bisa maafin ibunya. Setelah aku perhatiin, aku sama adekku kan kenal juga sama mereka berdua ya. Kita tuh perhatiin, ternyata si oh sorry, Aldi dan Aldo sama-sama pergi ke psikolog. Aldi dan Aldo sama-sama ke psikiater, sama-sama minum obat. Dan mereka pergi ke psikiater yang sama. Si Aldi kena penyakit skizofrenia. Kata psikolognya, itu disebabkan karena emang stres masa kecil yang terlalu berat. Si Aldi. Si Aldo, aku lupa diagnosanya apa, pokoknya nggak lebih parah daripada Aldi. Si Aldi, yang anak pertama nih, gini nih, Aldo tuh yang pertama,
Aldi itu adiknya. Oke ya. Si Ade memang kan sampai kena skizofrenia. Kalian kalau tahu skizofrenia itu kayak udah sakit mental yang bisa dapat bisikan-bisikan dari luar gitu loh. Jadi kayak misalnya dibenci sama siapa, udah bunuh aja. Terus orang di sebelah kiri ngomong, ih jangan, jangan. Tapi ya, orang yang ngomong tuh beneran kayak ada. Nah itu skizofrenia itu penyakit kayak gitu. Nah temenku ini, si Aldi tuh sampai kena penyakit kayak gitu. Gara-gara orang tuanya setoksik itu. Oke? Se Bukan toksik ya. Menyedihkan itu keadaannya. Nah Aldi kena penyakit mental yang nggak lebih parah dari itu. Nah dua-duanya ke psikolog. Tapi satu lagi aku lurusin ya. Kalau kata sebentar ini agak keluar topik dikit. Nah, keluar dari kisah Aldo Aldi. Habib Kazim Segaf dari Tarim bilang, kalau maaf ya ini tutup. Maaf ya. Nah, orang Indonesia itu kadang-kadang mikir kalau pergi ke terapis atau pergi ke psikolog tuh malu-maluin. Enggak ya. Bahkan Habib Kazim aja, ulama Tarim ya, hmm, itu bilang kalau pergi ke psikolog itu nggak apa-apa banget. Bahkan itu adalah bagian dari usaha kita buat cinta sama Allah gitu. Jadi jangan sampai kamu ngeremehin orang yang sampai pergi ke psikolog gitu. Karena emang bener dia sebentar. Tutup sih Mbak Dewi. Tolong, Mbak. Karena emang aku sering banget lihat sekarang kayak gitu, padahal enggak ya. Bahkan ulama-ulama di Tarim aja mendorong kita untuk pergi ke psikiater, ke psikolog kalau kamu punya masalah yang ternyata kamu nggak kuat buat nampungnya. Makanya eh, kayak komentar-komentar kayak masalah gitu doang, ngapain aja. Ah itu mah nggak beriman dia, makanya bisa jadi anak durhaka tuh, nggak beriman. Nggak boleh ya ngomong kayak gitu, soalnya aku pernah dengar juga ada ustazah, aku lupa apa ustazah Muna apa ustazah Halimah gitu pernah ngasiatin gitu. Jangan sampai kita pernah ngeremehin masalah orang lain. Apalagi sampai orang itu pergi ke psikiater atau sampai ke psikolog. Oke, lanjut ke kisah Aldo dan Aldi. Makanya di situ pentingnya buat insya Allah ini BTW ya. BTW ini insya Allah 15 menit lagi selesai buat teman-teman yang udah ngantuk. Kudu semangat ya. Oke. Nah, Aldo dan Aldi itu, si Aldo itu tambah parah. Bahkan sekarang dia jadi ateis. Karena dia stres banget punya orang tua kayak gitu. Jadi ateis. Si Aldi tambah jadi orang yang soleh. Masya Allah. Sekarang dia rajin baca ratib hadat. Dia jadi cinta sama Habib Umar. Karena memang eh, menurut dia, agama aja, menurut si Aldi, belajar agama aja tuh nggak cukup. Aku masih butuh psikiater. Dia bilang. Tapi bukan berarti belajar agama aja cukup. Kalau memang kamu tahu kalau kayaknya nggak bisa deh aku ngejalanin ini sendiri, kayaknya aku butuh ke psikolog, ya silakan pergi. Justru Allah marah loh katanya kalau kamu ngebiar-biarin, kamu tahu kamu punya sinyal-sinyal buruk sama kesehatan mental kamu terus kamu biar-biarin gitu ya. Jadi didoakan aja teman aku yang akhirnya menjadi ateis ini, didoain lagi buat kembali ke Islam. Oke. Jadi segitunya ya dampak dari orang tua yang immature tuh bisa kayak gitu. Jadi mulai sekarang mudah-mudahan yang nggak ngalamin kayak gini jadi bisa lebih ngehargain temennya yang lagi ngalamin kayak gini. Jangan sampai dipandang sebelah mata. Oke. Nah, sekarang kita mau ke activity. Oke, kita mau ke activity. Tolong teman-teman siapin kertas sama pulpen ya. Kita mau rilis sedikit. Ini aku belajar teori ini dari Babeh Jamil. Itu beliau ini motivator. Aku pernah ikut kelasnya selama 3 hari workshopnya dan kita ngelakuin ini dan enak banget dan efeknya gitu. Dan beliau ini juga Babeh Jamil ini seorang motivator yang juga pecinta Habib Umar. Jadi insya Allah eh, insya Allah jalur yang benar. Oke, aku minta tolong kalian buat siapin kertas dan pulpen. Aku kasih waktu 3 menit buat bikin 10 kalimat atau 8, 6 juga nggak apa-apa. Tulislah paragraf pertama ya. Jadi kalian nggak boleh ngintip dulu di poin kedua dan tiga, karena itu nanti di akhir sesi. Sekarang sesi pertama dulu, buatlah 10 kalimat. Bagaimana pernah kalian merasa terluka oleh orang tua kalian. Hal-hal sepele aja. Kayak kamu pulang ranking 3, terus dia dimarahin. Kenapa sih nggak ranking 1? Padahal kamu udah capek banget belajar. Hal-hal sepele. Atau sampai hal-hal yang parah yang mungkin cuma kalian yang tahu. Coba kalian tulis 10 kalimat, aku akan nyalain alarm, aku akan kasih waktu 3 menit,
tentang bagaimana orang tua kalian melukai kalian. Yang spesifik, kapan terjadinya, di saat usia berapa, bagaimana orang tua kamu menyakiti kamu. Silakan ditulis 10 kalimat. Harus tentang orang tua, karena tema kita broken home. Kalau memang, pokoknya orang-orang di rumah, boleh adik, boleh kakak, boleh kakek, boleh nenek, orang-orang terdekat di rumah kalian yang menyakiti hati kalian, silakan ditulis 10, 6 sampai 10 kalimat. 3 menit dari sekarang. Coba. Sepertinya sudah bisa selesai, teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa berat banget, kayak teman kita Nurmila, sampai nggak bisa menulis karena saking sakitnya perasaan itu, Nurmila mungkin bisa pelan-pelan. Tapi aku percaya bahwa luka itu nggak akan sembuh nggak kalau kita nggak coba pelan-pelan terima. Jadi mungkin Nurmila pelan-pelan aja. Kalau memang belum bisa ikut sesi yang pertama, nggak apa-apa. Mungkin suatu saat nanti bisa. Ya Nurmila, insya Allah. Teman-teman doain Nurmila ya. Oke, oke. Hmm. Teman-teman, aku minta maaf kalau sampai ada beberapa, soalnya aku juga dapat chat personal sampai s- sedih banget, lukanya terbuka lagi terhadap orang tua sendiri, terhadap anggota keluarga sendiri. Nggak apa-apa, insya Allah diniatin. Kita harus semangat biar kedepannya ini jadi obat yang mengobati sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah mudahin.
Oke, semangat semuanya. Bismillah ya, kita lanjut lagi. Oke, beberapa orang bilang kalau proses healingnya itu berasal dari ketika kita marah. Padahal sebenarnya enggak. Aku percaya banget sama omongan Rasulullah SAW yang ngelarang kita untuk marah. Di sini ada hadisnya, mungkin teman-teman bisa baca. Jangan pernah marah dan nunjukin kemarahan. Nunjukin kemarahan aja nggak boleh. Apalagi sampai marah. Kemudian berarti memang kemarahan itu nggak Allah izinkan sebenarnya. Bahkan mungkin kalau hadis-hadis yang umum, kita sering dengar kayak Ufin itu yang jangan sampai ngomong ah gitu aja nggak boleh, bayangin. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang nyakitin gitu. Ya kan? Teman-teman pasti udah pernah lihat. Nah, kita juga pernah lihat ada hadis yang kayak mana pandangan orang tua aja itu bisa jadi doa. Pandangan kasih sayang seorang tua pada anaknya bisa jadi obat. Dan bisa jadi doa yang langsung diijabah sama Allah. Ini yang tadi, jangan pernah berkata ah, apalagi lebih. Nah, mungkin teman-teman tapi mungkin ada yang berhasil ya. Kemarin aku selalu konflik sama orang tuaku misalnya. Akhirnya aku omongin kalau aku nggak suka digituin. Itu bisa jadi iya. Kalau orang tuanya bukan tipikal orang pemarah. Jadi kan memang ada tipikal orang tua yang memang nggak tahu, kayak misalnya ternyata jadi ada kasus terjadi, ada orang tua murid yang maksa, bukan orang tua muridku ya, orang tua yang maksa anaknya buat kuliah di kedokteran di Singapura. Ternyata dia nggak tahu kalau anaknya sebenarnya maunya ngambil seni. Ini kisahnya mirip kisah aku, tapi ini bukan kisahku ya. Nah, akhirnya setelah dia lulus kedokteran, dia loncat dari gedung lantai 37 dan dia tinggalin pesan bilang kayak gini, Mama, Papa, sekarang aku udah lulus kedokteran dengan nilai tertinggi. Sekarang Mama, Papa udah puas kan? Sekarang akhirnya dia loncat dari gedung lantai 37. Saking dia kayak terpaksa banget dia ngejalanin itu semua cuman buat nyenengin orang tuanya. Nah kan, kalau yang kayak gini-gini kan sebenarnya anaknya bisa loh ngomong gitu misalnya. Nah sebenarnya mengutarakan hal yang menyakiti kalian kepada orang tua kalian itu bisa dilakuin kalau kalian ngerti kira-kira respon orang tua gua bakal gimana ya. Tapi kalau kalian tahu responnya akan ngamuk dan akan memperkeruh keadaan, mendingan gak usah ngomong. Tapi kalau kalian tahu, oh kira-kira orang tua aku bakal dengerin deh kalau aku ngomongnya pelan-pelan. Nah, makanya kan ada hadisnya juga dari buku Birrul Walidain. Aku juga merekomendasikan buku yang judulnya Birrul Walidain ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi emang sekumpulan hadis tentang orang tua gitu. Nah, di situ dibilang kalau masalah konflik-konflik yang ada di rumah kamu nih, kamu berantem sama adik kamu berantem sama ibu kamu, bapak kamu, itu nanti akan dibawa terus ke akhirat. Jadi jangan sampai nih, gara-gara kamu nggak maafin orang tua kamu, itu nanti orang tua kamu jadi tambah capek di akhirat. Karena kamu, kan Allah kan adil. Jadi kalau anaknya ngerasa, ya Allah ini orang tua saya dulu jahat banget ya Allah sama aku, itu orang tua kamu nanti akan udah dosanya misalnya banyak, punya anak juga nggak ngemaafin di dunia, itu orang tua kamu katanya bisa bisa dicap jadi orang tua durhaka loh. Kan kasihan ya. Nah, makanya nanti kalau kalian nggak maafin orang tua juga, nanti kamu juga dicapnya jadi anak durhaka. Jadi akhirnya sama-sama ke neraka bareng. Aku pernah denger, lupa sama ustazah mana ya. Jadi kayak bisa sama-sama. Kenapa naik? Habib Baharun. Ya, adik aku bilang dari Habib Baharun. Jadi kalau kamu nggak maafin orang tua kamu yang memang salah, memang zolim, orang tua memang zolim, jahat, julid, nggak kamu maafin. Nanti di akhirat, orang tua kamu akan dihukum sama Allah gara-gara nggak kamu maafin. Tapi karena Allah adil, kamu juga akan dapat hukuman karena kamu nggak maafin orang tua kamu. Jadi kayak gitu. Jadi jangan nambah-nambah masalah. Kalau masih hidup, cepetan dimaafin aja. Caranya gimana? Cari cara sendiri. Pasti kalian tahu cara yang entah pakai tadi cara tulis surat atau gimana, atau memang pergi ke psikolog yang kalian terdekat gitu ya. Nah, terus kemudian kita tuh juga wajib nunjukin cinta. Ini kan ada hadis nih, kalau kamu sayang sama. Jadi kalau kita disuruh sama Rasulullah untuk mencintai sahabat dan nunjukin kalau kamu cinta sama bestie kamu, kamu kan beliin hadiah. Ayo di sini aku mau nanya, siapa yang udah pernah beliin orang tuanya hadiah yang mahal, yang kamu sendiri nggak mampu beli, tapi kamu beliin orang tua kamu, ada gak? Siapa di sini yang pernah beliin mobil buat ibu bapaknya? Atau pernah beliin berlian buat orang tuanya? Nabung setengah mati.
Saya pernah nonton kontennya Fadil Jaidi tuh, dia beliin ayahnya mobil. Terus aku jadi malu, ya Allah malu banget ya Fadil Jaidi udah beliin bapaknya mobil. Akhirnya aku sama adekku bahu-membahu patungan buat beli mobil buat ibu aku. Dan itu berasanya ya Allah ternyata nggak ngebales juga gitu. Jadi maksud aku mulai dari sekarang tuh kita jangan cuma nuntut nuntut orang tua harus gimana deh. Kita udah ngasih apa? Kamu kan pasti lebih heboh mikirin keranjang belanja di Shopee kan. Kadang-kadang aku juga kayak gitu. Gara-gara nonton kontennya Fadil Jaidi baru kepikiran, oh iya juga ya, ngapa sih? Gue heboh mikirin, aku heboh mikirin keranjang Shopee gue, tapi nggak mikirin mau ngasih orang tua apa gitu. Tuh, kan hadisnya bilang, kalau sama bestie aja kita harus tunjukin bahwa kita sayang, apalagi ke orang tua. Wajib banget nunjukin kita sayang sama mereka. Oke, kita udah berada di penghujung. Sebentar lagi insya Allah selesai, tapi masih ada satu activity lagi. Eh, ayo, ini. Siapa yang pernah dengar Abu Jahal? Pasti pernah dong. Coba aku tanya, siapa yang pernah dengar nama Abu Jahal? Pasti pernah, ya kan? Nah, tapi siapa di sini yang pernah dengar kalau Abu Jahal itu punya anak soleha banget? Siapa yang pernah dengar bahwa anaknya Abu Jahal itu soleha? Ya, aku juga baru tahu. Ternyata anaknya Abu Jahal itu soleha banget. Padahal Abu Jahal itu manusia paling jahat sampai Rasulullah aja bilang bahwa Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat muslim saat itu. Ini dia namanya. Sayyidah Ikrimah binti Abu Jahal. Kalian tahu kan pasti Abu Jahal itu kan jahat banget, sejahat itu. Jahat banget. Setiap kesempatan itu gimana caranya gue bunuh Rasulullah. Kayak mana caranya setiap kesempatan kalau ada orang masuk Islam dihina. Masuk Islam lu ya, diketawa-ketawain, dilempar-lempar. Tuh kerjaannya Abu Jahal tuh. Nomor satu dia. Dia garda terdepan tuh. Kalau dia di main bola itu dia strikernya tuh. Penyerang. Abu Jahal tuh kayak gitu. Tapi ternyata anaknya Abu Jahal emangnya marah sama Allah. Ya Allah, ngapa dah punya orang tua toksik banget. Enggak, ternyata Sayyidah Ikrimah binti Abu Jahal itu adalah sahabat, ini kalian bisa lihat di layar, Sayyidah Ikrimah binti Abu Jahal itu adalah sahabat yang sangat dicintai sama Rasulullah. Sampai Rasulullah itu sampai orang-orang di Madinah itu pernah ngebully Sayyidah Ikrimah binti Abu Jahal. Bahkan katanya yang ngebully itu adalah sesama Muslim. Jadi dibilangin kalau, lu kan anaknya Fir'aun, gitu. Jadi Sayyidah Ikrimah tuh dikatain kayak gitu, gara-gara dia anaknya Abu Jahal. Sampai Allah itu turunin ayat Al-Quran yang katanya isinya janganlah engkau memanggil seseorang dengan nama yang nggak bagus. Karena itu Sayyidah Ikrimah dibully. Ya, gitu. Oke, intinya kita belajar dari Sayyidah Ikrimah binti Abu Jahal bahwa sebroken-brokennya keluarga kamu, rasanya kan nggak ada yang lebih perih dari penderitaannya Sayyidah Ikrimah yang punya orang tua kayak Abu Jahal. Coba aku tanya, di sini ada nggak yang orang tuanya jahat kayak Abu Jahal? Yang kalau lihat Rasulullah kerjaannya mau diselengket kakinya, mau dibunuh, nggak ada. Sekarang kita tiba di part selanjutan tadi. Kalau tadi kalian udah nulis betapa orang tua kalian nyakitin kalian, sekarang aku minta kalian lanjut ke sesi kedua dan ketiga. Di paragraf selanjutnya, di kertas yang tadi udah ditulis, coba di 10 kalimat lagi tambahin. 10 kalimat lagi. Aku mau nanya deh, ini musiknya kedengeran gak ya tadi pas yang sesi satu? Ada suaranya gak? Ada tapi putus-putus, Kak. Oh, putus-putus ya. Lebih baik dipasang apa enggak? Aku pasang lagi apa nggak usah? Boleh. Boleh aja ya. Silakan diisi 10 kalimat, aku kasih 4 menit dari sekarang. Paragraf kedua, sebutkan kebaikan orang tua kalian yang katanya tadi pernah ngelukain kalian, tapi kalian akhirnya ngerasa bersyukur ada mereka. Sebutin satu-satu 10 kalimat. Dan di paragraf ketiga, tuliskan doa untuk mereka. Tuliskan harapan-harapan buat mereka. Aku kasih 4 menit dari sekarang.
Mungkin kalian ingat dulu orang tua kalian pernah gantiin popok kalian. Mungkin kalian pernah diajak jalan-jalan sore. Mungkin waktu kalian nangis pernah dihapus air matanya. Ditulis. Mungkin kalian pernah punya masalah dan mereka adalah satu-satunya yang dengerin kalian. Tulis di kertas tadi, dilanjutkan di paragraf kedua. Buat yang orang tuanya udah meninggal, yang udah nggak ada, diingat-ingat lagi kebaikan mereka, tulis di paragraf kedua. Setelah paragraf kedua, silakan paragraf ketiga, maafin mereka. Jangan berpikir bahwa dengan orang tua kalian udah nggak ada, rasa dendam itu nggak bisa hilang gitu aja. Masih ada di antara kita yang orang tuanya udah nggak ada, dia masih dendam, masih ingat yang jelek-jeleknya. Sekarang maafin mereka, tuliskan harapan kalian gimana. Secara nggak sadar, saking bencinya, kadang-kadang kalian kayak ngerasa nggak apa-apa kok, aku nggak benci sama mereka. Tapi sebenarnya kebencian itu udah bersarang banget sampai dia denial. Coba dipikir pelan-pelan. Nggak ada orang tua yang sempurna, sebagaimana anak juga nggak ada yang sempurna. Pak, kalian lihat lagi. Bukankah kebaikan mereka lebih banyak daripada kesalahan mereka? Kalian lihat lagi tulisan kalian. Bukankah kebaikan mereka lebih panjang kau tulis daripada kesalahan mereka? Kalian baca lagi tulisan kalian. Bukankah kebaikan mereka tak bisa kau balas? Kalian baca tulisan kalian. Apakah ayah kalian lebih jahat daripada Abu Jahal? Apakah lukamu lebih dalam daripada luka Ikrimah? Apakah sejahat itukah orang tuamu hingga tak bisa kau maafkan? Bukankah Abu Jahal setiap detiknya ingin membunuh Rasulullah? Bukankah Abu Jahal meludahi wajah Rasulullah? Apakah ayahmu akan seperti itu? Apakah ayahmu seburuk itu? Bukankah ayahmu tidak seperti itu? Mengapa begitu sulit kau maafkan?
Bukankah jika ada Rasulullah di wajah orang tuamu, jika ada Rasulullah di depan ibumu, bukankah mereka akan menangis memeluk Rasulullah? Adakah itu lebih menyakitkan untuk kau maafkan? Ya Allah, jika itu adalah dosa yang menghalangiku untuk memaafkan mereka, ya Allah, maka ampuni aku. Ya Allah, jika dosaku yang menghalangi aku berkasih sayang pada orang tuaku, maka ampuni dosaku, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau marah padaku, ya Allah, sehingga aku tak bisa mencicipi indahnya menjadi anak yang berbakti, ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku mencicipi indahnya menjadi anak yang soleh. Ya Allah, ya Tuhanku, jika orang tuaku masih hidup, ya Allah. Ya Allah, jika orang tuaku masih hidup, ya Allah. Aku ingin mereka bangga padaku menjadi yang bercahaya di akhirat mereka nanti, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami jika kami sulit memaafkan orang tua kami sendiri, ya Allah. Kabulkan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sekarang, teman-teman, aku minta untuk menyobek halaman tadi, paragraf pertamanya. Kalian sobek paragraf pertama yang berisi kesalahan orang tua kalian. Sobek halaman tadi, paragraf pertama. Kalian coret. Coret sampai tidak sedikit pun kalimat itu terbaca. Lalu kalian resapi lagi paragraf 2 dan 3. Sepenuhnya maafkan mereka, ya. Ya Allah, jadikanlah kami cahaya, ya Allah. Ya Allah, jika rumahku gelap dan suram, ya Allah. Jika tak ada kasih sayang, ya Allah, dalam rumahku, ya Allah. Maka jadikanlah keimanan dan keakhlakku sebagai penerang di rumahku, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan akhlak kami yang buruk ini, ya Allah, menjadikan kubur mereka gelap gulita, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Kami tahu ini berat, ya Allah. Kami tahu berat memaafkan orang tua kami, ya Allah. Tapi mudahkan, ya Allah. Amin, ya Allah. Kabulkan beratnya doa teman-teman kami, ya Allah. Doa Nifa yang begitu berat memaafkan ayahnya. Doa Jena, ya Allah. Doa kami semua, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, apakah sudah disobek paragraf pertama? Buang jauh-jauh kertasnya. Buang ke kotak sampah. Buang juga dari hati kamu. Pelan-pelan. Kalau itu terlalu berat, insya Allah nanti Allah yang hapusin. Buat teman-teman yang masih struggling dengan denial, yang ngerasa, oh enggak kok ayah ibuku baik, padahal kalian masih nggak bisa ngelupain kesalahannya pelan-pelan. Insya Allah, insya Allah. Semua kita nggak sempurna. Kita juga nanti akan jadi orang tua, insya Allah.
Dari sekarang kita coba maafin, mudah-mudahan nanti juga Allah maafin kita. Sekian kayaknya dari aku malam ini. Semoga eh, mulai besok kita beneran nggak cuman abis dengerin materi, tapi beneran kita bisa maafin dan mencoba ngerti kenapa orang tua kayak gitu dan menyinarin rumah kita dengan kasih sayang kita. Dan kita itu gimana Nay? Intinya kita sibukin diri kita gimana nyenengin orang tua, gimana caranya belajar lagi buat lebih deket, lebih sayang lagi. eh Kalau oh aku tadi baru tahu ternyata ada Umi Tafi di sini. Apakah masih ada Umi? Udah nggak ada? Oke. Tadinya aku mau minta beliau buat kasih penutup, tapi sepertinya beliau udah nggak ada. Mungkin aku bisa minta tolong Ustazah Diana buat doain aku biar diaminin sama teman-teman semuanya. Tapi aku sebelumnya, sebelum Ustazah Diana doain menutup, aku mau kasih sedikit ada giveaway. Boleh teman-teman lihat layar sebentar? Aku ada giveaway dan ini hadiahnya. Bentar ya. Oke, teman-teman bisa lihat layar nggak? Bisa, Kak. Oke. Ini adalah buku yang akan jadi hadiah, tapi nanti aku lihat dulu stoknya adanya yang Mbak Alawi apa yang Al Muhdor. Nanti syarat giveaway-nya adalah bikin summary atau apapun yang berhubungan sama materi hari ini, apa yang kalian rasain, apa yang kalian dapet, nggak perlu panjang nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa. Aku nanti akan pilih meminta Umi aku buat pilih pemenang. Karena jadi bener-bener rezeki-rezekian aja. Nanti yang menang dua orang pemenang akan dapat satu buku ini, gitu. Gimana teman-teman? Nanti tag di IG story, tag aku luluk.barakbah, ini aku IG-nya, ini IG aku, tag @lulukbarakbah dan taklim santai. Nggak semua nanti aku repost, tapi yang nggak aku repost tetap punya peluang menang. Jadi nggak ngaruh ya mau aku repost atau enggak, pokoknya yang nge-tag aku akan lihat buat kita cari pemenangnya. Oke, oh ya ini buku Delighting People ini adalah aku lukis 5 tahun lalu pakai cat air. Jadi nanti yang beruntung dua orang akan dihubungi oleh panitia. Gitu aja. Semoga bermanfaat. Ustazah, pokoknya nanti akunnya apa aja bebas ya. Ustazah Diana. Iya, Assalamualaikum. Ustazah Syarifah. Diana, boleh tutup majelisnya Masya nggak? Allah. Dengan doain aku, Ustazah, biar jadi anak soleha. Waalaikumsalam. Boleh, tapi Masya Allah. Masya Allah. Tapi sebelumnya biar moderator dulu ya, nanti ada Boleh. susunan acaranya gitu loh. Ya, boleh. Mbak Intan, silahkan moderator dilanjutkan dulu. Baik, Ustazah Diana, syukron. Ustazah Kak Lulu juga terima kasih sekali untuk saya masih apa ya eh, membekas sih apa kata-kata yang Kak Lulu sampaikan sampai tadi juga nggak kuat nahan air mata. Jadi mohon maaf kalau suaranya sedikit berbeda. Pasti juga teman-teman di sini juga banyak sekali yang mungkin terbantu dan sedikit meriliskan apa yang selama ini mengganjal di hati kita, apa yang selama ini ternyata eh, mungkin di dalam hati kita ada sedikit hambatan-hambatan atau kerikil-kerikil kecil yang membuat kita tidak bisa mengikhlaskan atau memaafkan sesuatu.
Tapi alhamdulillah dengan materi yang disampaikan oleh Kak Lulu pada malam hari ini, insya Allah kita bisa terima dan alhamdulillah Kak Lulu juga menyampaikan materinya dengan sangat ringan, sangat friendly sekali dan kebanyakan insya Allah di sini teman-teman yang masih anak-anak muda, jadi kita ngerasa kayak curhat sendiri gitu. Kita kayak kayak seakan-akan itu sharing bersama sahabat sendiri gitu mungkin Kak Lulu. Sedikit Alhamdulillah. sedikit saya rangkum beberapa kalimat dari Kak Lulu mungkin yang bisa melengkapi catatan dari teman-teman semua. Atau mungkin Kak Lulu sebelum ditutup ada closing statement terlebih dahulu untuk teman-teman. Nggak ada. Semangat teman-teman. Iya, Insya Allah semangat Kak Lulu. Oh ya teman-teman semua, sebelum ditutup juga diingatkan kembali bagi teman-teman semua untuk merangkum apa-apa aja yang tadi sudah Kak Lulu sampaikan pada materi kita pada malam hari ini di Instagram Story. Dan jangan lupa tag Instagram dari Taklim Santai dan juga Kak Lulu. Tadi Instagramnya @lulu_barokbah nggih. Mm-mm. Nanti bisa di tag ya teman-teman untuk Instagramnya buat sekreatif mungkin. Tadi seperti yang Kak Lulu juga sudah sampaikan, tidak banyak, tidak apa-apa, sedikit juga tidak apa-apa. Yang mungkin kesan-kesannya atau pesan-pesannya atau beberapa kalimat-kalimat dan kata-kata yang tadi sudah disampaikan Kak Lulu bisa kita share kembali di Instagram Story teman-teman semua. Eh, Untuk selanjutnya, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir acara, pada sesi acara. Nanti kepada Kak Lulu, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah hadir pada malam hari ini dan mengisi kekosongan hati kami dengan materi-materi yang Kak Lulu sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan Kak Lulu dengan materi-materi yang lain dan juga semoga Kak Lulu tidak bosan-bosan untuk sharing bareng di Taklim Santai nantinya. Insya Allah. Oke, baik teman-teman semua. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Diana. Kepada Ustazah Diana, kami persilahkan untuk memimpin doa pada malam hari ini. Tafadhol Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baca doa, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syarifah Lulu Barokbah yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar yang sangat-sangat spesial pada malam hari ini. Ini adalah webinar yang kedua kalinya beliau mengisi di Taklim Santai. Masya Allah, ketika webinar yang pertama saya sudah jatuh cinta sekali dengan materi yang sudah beliau sampaikan. Ternyata materi yang kedua tambah membuat saya jatuh cinta kepada beliau. Luar biasa sekali, Masya Allah. Kita doakan sama-sama teman-teman, semoga Syarifah Luluk Barokbah, Allah beri kemudahan, Allah beri kesehatan, serta diberikan hati yang lapang, yang bersih, kuat di dalam menjalani kehidupan yang insya Allah ini hanya sebentar, tapi insya Allah nanti kekal kita di akhirat bersama Rasulullah SAW dan juga bersama Sayyidah Fatimah Zahra. Dan kita tentu saja kita sangat mengharapkan doa dari Kak Lulu untuk kita semuanya, sama-sama saling mendoakan walaupun kita jauh, mungkin di sini kita tidak saling kenal, kita cuma mungkin tahu sekedar nama saja. Semoga Taklim Santai ini menjadi wadah kita untuk terus menyambung silaturahmi, saling mendoakan. Materi malam ini luar biasa sekali. Saya membaca semua komentar ya, semua tulisan yang ditulis oleh teman-teman di kolom komentar. Rasanya tuh pengen meluk semua kalian. Kalian semua pengen saya peluk. Saya ingin mengatakan bahwa saya juga merasakan apa yang kalian rasakan. Kalian tidak sendirian. Alhamdulillah, semoga dengan materi pada malam hari ini bisa melegakan sedikit untuk mengobati luka masa lalu yang pernah kita rasakan dulu. Ternyata orang tua kita tidak sejahat itu. Orang tua kita tidak tidak
tidak sejahat itu untuk melukai diri kita, karena semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, mungkin dengan cara yang kurang baik buat kita, tapi mereka mungkin tidak menyadari itu. Saya selalu meyakini orang tua saya adalah orang tua yang terbaik yang Allah berikan untuk saya. Saya selalu meyakini orang tua saya adalah orang tua yang paling terbaik di dunia ini yang sudah Allah ciptakan untuk saya. Jadi semoga teman-teman juga berpikir seperti itu, bahwa orang tua kita adalah orang tua yang terbaik yang Allah berikan. Semoga dengan kita memaafkan mereka, walaupun sebenarnya tidak pantas ya untuk kita mengatakan bahwasanya kita memaafkan, karena kebaikan mereka lebih banyak dibandingkan dengan kesalahan mereka. Seperti yang sudah kita tulis tadi, coba hitung dari kita kecil sampai detik ini berapa kebaikan sudah mereka lakukan untuk kita. Baiklah, mungkin saya sebenarnya nggak pantas untuk membaca doa di sini, cuma diminta sama Syarifah Lulu. Dan kebetulan tadi belum dibaca doa Simtud Duror. Kita sudah tahu bahwasanya Maulid Simtud Duror yang ditulis oleh Habib Ali Habsyi ini sangat luar biasa faidahnya. Semoga dengan pembacaan Maulid tadi sebelum webinar, semua hajat teman-teman Allah kabulkan. Semoga semua yang sedang sedih Allah hibur, Allah beri kabar gembira. Semoga yang sedang sakit, baik keluarganya, dirinya sendiri atau teman-teman dan kerabatnya, Allah angkat penyakitnya. Semoga yang sedang dalam kesulitan, Allah beri jalan keluar dengan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Semoga yang sedang dililit hutang, Allah mampukan untuk dibayarkan, dimampukan, diluaskan rezekinya untuk membayar hutang. Semoga teman-teman yang kesulitan juga untuk meninggalkan dosa dan maksiat, semoga Allah berikan keimanan, ketakwaan yang lebih lagi untuk selalu bertakwa dan untuk selalu kuat di dalam menjauhi semua larangan Allah. Terutama ini ya, anak-anak muda tentu tidak mudah hidup di zaman yang sekarang ini. Baiklah, kita baca doa terlebih dahulu. Kita doakan dengan baca doa ini untuk Syarifah Lulu Barakbah tentunya. Semoga segala hajat beliau, semoga segala apa yang beliau inginkan, apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau limpaskan di dalam hati, baik kebaikan dunia dan akhirat, Allah kabulkan. Semua yang hadir pada malam hari ini juga semoga semua hajat Allah kabulkan. Semoga keluarga kita, kerabat kita, semuanya, semua seluruh kaum muslimin dan muslimat, terutama saudara-saudara kita di Palestina, Allah beri kemudahan untuk kemenangan. Semoga Allah lindungi mereka, semoga yang sudah syahid Allah terima amal ibadahnya, semoga kita semua juga syahid dan husnul khatimah seperti mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. فلما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك إلى أهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك،
وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Syariful Barakbah dan kepada semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Diana yang sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Lulu yang sudah hadir mengisi materi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas ilmu dan semua yang sudah diberikan pada malam hari ini. Kepada Kak Lulu, jika memang ada kegiatan lain atau ingin beristirahat, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Makasih banyak. Maafin ya kalau ada salah-salah. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lulu. Baik teman-teman semua, selanjutnya adalah doa penutup majelis dan juga doa kafaratur majelis yang akan dibacakan dan dipimpin oleh tim dari Taklim Santai kepada tim operator dan tim dari Taklim Santai yang bertugas. Kami mohonkan untuk memimpin doa dan menampilkan teksnya di layar. Syukron. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وعننا عصرفنا على لذا عصرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الرعوت، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والعال والإخوان وسائر الإحلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة،
والمسلمين عجما آمين يا رب اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أفضل حبي وآله والصحب آداد تشي الصحب والحمد لله في بدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مع حبة نسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim yang sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Dan teman-teman semua, terima kasih juga yang telah hadir pada malam hari ini, telah menyempatkan hadir. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang malam hari ini belum hadir, nanti akan di-share di grup untuk link siaran ulangnya. Jangan lupa juga seperti tadi yang sudah Kak Lulu sampaikan, untuk share rangkuman pada malam hari ini di Instagram disampaikan oleh Ustazah, yaitu luka itu tidak